Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Uang dan Permintaan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Julia Damayanti dengan NIM 190502066. Saya Tia Alfiani, NIM 190502052. Saya Nikmatil Ahini Sakura dengan nomor NIM 190502088. Saya Mindy Aprilah dengan NIM 190502059. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan konsep uang dalam Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah, Islam sudah mengatur tentang ekonomi manusia. Hal ini bisa kita lihat di mana uang merupakan suatu ukuran, di mana bisa kita lihat ukuran zakat, ukuran rampasan perang, digunakan untuk menjual beli, dan sebagainya. Akan tetapi Allah juga dalam Al-Quran telah memperingatkan manusia bahwa jangan sampai terjebak oleh uang itu sendiri, seperti cerita Korun yang kikir dan tamak dengan hartanya sendiri. Konsep uang dalam ekonomi Islam yaitu 1. Fungsi utama uang. Dalam Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar atau instrumen dalam transaksi ekonomi. Uang juga sebagai alat yang terus bergerak dan mengalir dalam ekonomi. Dalam ekonomi syariah, Islam menganggap uang fungsinya hanya sebagai medium of change. Yang kedua, uang dalam Al-Quran, di mana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya orang-orang yang menimbun emas dan perak baik dalam bentuk mata uang maupun bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Ketiga, nilai mata uang menurut Islam. Di dalam Islam, emas, perak, dan dirham adalah suatu alat ukur atau standar dari nilai mata uang. Islam sendiri hanya menyebutkan 3 hal tersebut sebagai alat tukar. Al-Maqrizi adalah salah satu ulama bidang ekonomi yang berpendapat bahwa mata uang dalam Islam hanya emas dan perak. Untuk itulah, emas dan perak yang berfungsi sebagai standar atau penilaian dari produk atau komoditas yang diperjualbelikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjadi pemateri kedua dengan materi konsep uang secara konvensional. Konsep uang secara konvensional ini tentu bukan berlandaskan landasan Al-Quran, melainkan dari berbagai konsep yang dihasilkan ilmuwan dari berbagai latar belakang. Yang pertama, uang adalah aset utama. Dalam konsep konvensional, uang adalah aset utama yang harus dimiliki manusia. Aset ini memiliki status yang sangat istimewa dibandingkan dengan berbagai harta lainnya. Konsep uang dalam konsep konvensional ini juga dianggap sebagai modal utama. Uang atau modal ini tentu saja juga berorientasi pada keuntungan. Semakin banyak uang yang dimiliki, maka orang tersebut akan mendapat banyak keuntungan juga. Hal ini yang disebut dengan profit. Karena konsepnya sebagai profit dan modal, bagi konsep ini masalah riba dan penipuan harta tentu tidak menjadi masalah atau menjadi fokus karena mereka berorientasi utama pada masalah keuntungan. Tentu ini tidak sama dengan transaksi ekonomi dalam Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 2. Bebas nilai. Beberapa konsep konvensional tidak banyak mengulas banyak masalah nilai dasar dan etika uang dalam hidup manusia. Untuk itu, kesan yang ada, penggunaan uang ini lebih individualis, tidak terlalu memperdulikan masalah sosial kemasyarakatan. Dalam ekonomi konvensional, tidak terdapat konsep harta sukarela yang disumbangkan, melainkan jika ada pun bersifat mengikat dan wajib diatur oleh pemerintah, yaitu seperti pajak.
Hal ini tentu berbeda dengan Islam, bahwa Islam memiliki konsep harta sosial, yaitu harta yang berlandaskan infak, berasal dari infak atau sedekah, yang berbeda kewajibannya dari zakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi mengenai perbedaan konsep uang Islam dengan konsep uang konvensional. Yang dimana dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal, sedangkan dalam konsep konvensional, uang sangat identik dengan modal. Uang dalam konsep konvensional merupakan public goods and flow konsep, sedangkan dalam konsep konvensional, uang merupakan private goods and flow konsep bagi Fisher. Dalam konsep konvensional, uang diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai kapital, yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapatkan banyak keuntungan juga. Uang memiliki fungsi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of demand for speculation, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, bagi mereka yang melakukan praktek riba itu dibolehkan, atau menimbun harta itu juga dibolehkan. Namun berbeda dengan konsep Islam. Konsep Islam tidak mengenal time flow of money, karena uang bukan merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Namun, mengenal konsep economic flow of time, yaitu nilai uang tidak bisa didasarkan pada pertambahannya waktu, karena uang sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktulah yang mempunyai nilai ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu D. Permintaan uang. Yang pertama, definisi permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk 3 tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Namun dalam Islam, tujuan permintaan uang hanya terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga. Yang kedua, motif permintaan uang. Yang pertama, A. Transaksi, yaitu permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa. Yang kedua, B. Berjaga-jaga, yaitu permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. C. Spekulasi, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kemungkinan yang tak terduga dan lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan. 3. Teori permintaan uang Irving Fisher. Irving Fisher mengembangkan teori yang dikenal dengan Quantity Theory of Money atau QTM. Teori tersebut adalah teori yang menjelaskan bagaimana nilai nominal dari pendapatan agregat ditentukan. Secara garis besar, teori QTM ini merupakan teori permintaan uang. Salah satu ciri penting dalam teori ini adalah bagaimana tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan uang. MV sama dengan PT, dengan keterangan M sama dengan uang beredar atau penawaran uang, P yang artinya tingkat harga, V yang artinya kecepatan perputaran uang, T yang artinya jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam 1 tahun tertentu.